Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu sidang jemaah salat tarawih dan isya rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Taala yang Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menunaikan satu kewajiban kita di antara kewajiban-kewajiban yang banyak, yaitu berpuasa siang tadi dan sholat isya barusan kita selesaikan. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkenaan dengan tema kita pada malam hari ini, jangan marah. Ada hadis yang populer, la taghdab walakal jannah. Jangan engkau marah, maka surga untukmu. Jadi orang yang bisa mengendalikan amarah, Allah janjikan melalui lidah Rasulnya adalah surga. Untuk pembicaraan kita pada malam hari ini berangkat dari sebuah hadis Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dari Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi, kemudian dia minta, ausini, berikan saya pelajaran atau wasiatkan saya. Jadi laki-laki tadi meminta wasiat kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah katakan, la taghdab. Laki-laki tadi mengulangi lagi, ausini, wasiatkan saya sesuatu. Rasulullah juga menjawab, la taghdab. Laki-laki tadi mengulangi kembali pertanyaannya, nasihati saya, wasiati saya. Rasulullah tetap menjawab, la taghdab, jangan marah. Dari hadis ini ada dua hal yang perlu kita ambil pelajaran. Yang pertama adalah sering-seringlah meminta pesan, meminta wasiat, meminta pelajaran kepada orang-orang yang alim. Jadi kalau kita berjumpa dengan orang yang alim, paham ilmu agama, sangat dianjurkan kita untuk meminta nasihatnya agar hidup kita menjadi terarah, agar hidup kita teratur, berjalan sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Jadi tidak ada masalah bagi kita untuk minta wasiat. Wasiat ini bukan wasiat orang yang akan mati, ya. Minta pelajaran kepada orang-orang yang alim. Yang kedua, begitu pentingnya pesan Rasul SAW kepada kita, la taghdab, jangan marah. La taghdab, sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan hamba tadi, seseorang tadi, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Dari pesan Rasulullah ini bisa kita melihat
betapa pentingnya kita menjaga amarah. Kalau sekiranya amarah tidak terkendali, maka iblis yang masuk. Jadi kalau orang suka marah-marah itu kalau bisa diperlihatkan oleh Allah, itu nampak tanduk di atas kepalanya itu. Ya, nampak tanduk. Marah yang tidak diinginkan oleh Rasul SAW ini adalah marah yang tidak terkendali. Marah yang mengeluarkan kata-kata keji, marah yang mengeluarkan kata-kata kotor, marah yang mengeluarkan perilaku yang tidak baik, marah yang mengeluarkan mungkin carut marut, caci maki. Bahkan bisa saja marah itu akan merusak persaudaraan, akan merusak hubungan silaturahim yang sudah terbina selama ini dengan baik. Ketika amarah tidak terkendali. Ketika amarah yang tidak terkendali, bukan hanya raut wajah yang nampak jelek, bukan raut wajah saja yang nampak jelek, tapi tutur kata juga nampak kotornya, dan bisa-bisa perbuatan pun akan mendatangkan mudarat. Misalkan kalau dalam rumah tangga amarah yang tak terkendali bisa merusak barang-barang yang di rumah. Padahal piring tidak salah, tapi piring pecah dibuatnya. Kursi tidak salah, kursi yang dibantingnya. Dan bisa lebih parah lagi, amarah ini yang tidak terkendali itu akan membuat menyakiti orang lain. Mungkin main tampar, main pukul, sehingga orang yang kita marahi tadi tersakiti dengan bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga fisiknya disakiti oleh amarah tadi. Jadi amarah yang tidak terkendali, amarah yang meluap-luap itu akan memperlihatkan jati diri yang tidak baik, baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam beberapa hal amarah itu penting. Amarah itu perlu. Marah itu bukan amarah. Marah itu perlu. Bahkan Rasulullah kadang-kala menganjurkan. Salah satu di antaranya, ya, ketika Rasulullah menyuruh kita, ya, memerintahkan kita untuk menyuruh anak kita sholat. Suruhlah anakmu sholat kalau sekiranya dia sudah berumur 7 tahun. Dan pukullah dia kalau sekiranya sudah berumur 10 tahun. Jadi anak yang tidak sholat, anak yang baru belajar sholat, ketika usia 7 tahun itu disuruh melaksanakan sholat. Tapi sampai umur 10 tahun, dia tidak melakukan sholat, pukul. Ketika memukul, ini marah. Marah ketika anak mengabaikan agama. Dan ini juga yang dikatakan oleh Aisyah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hal marah? Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau itu berkaitan dengan dirinya. Kalau berkaitan dengan dirinya, dia tidak pernah marah. Maka kita lihat dalam catatan sejarah Rasulullah SAW, ketika fisiknya disakiti, dia tidak marah. Bagaimana dia diludahi setiap kali datang ke masjid. Bagaimana dia ditimpa dengan kotoran onta ketika dia lagi sujud. Bagaimana dia diejek oleh seorang Yahudi buta di pinggir kota Madinah setiap kali dia suapi. Bahkan bagaimana sambutan orang Taif terhadap dirinya. Dia tidak marah. Dalam hal itu tidak marah dia. Karena berkaitan dengan dirinya. Tetapi kalau sudah berkaitan dengan persoalan agama, kalau sudah berkaitan dengan persoalan Islam, dia marah. Dan ini marah yang dianjurkan. Maka sungguh aneh kalau sekiranya kita dihina marah, tapi ada saudara seagama kita disakiti, kita tidak marah. Diejek orang kita marah. Dihina orang kita marah.
Dibully orang kita marah. Tapi ketika ada saudara kita yang sedang sholat dibunuh, ketika ada saudara kita yang sedang sholat tarawih, sholat isya diserang, kita tidak marah. Ini aneh. Namun keamarahan di sini, marah di sini bukan diluapkan dengan kata-kata kotor, bukan diluapkan dengan kata-kata keji, bukan membalas dengan perbuatan yang sama, tidak. Tapi mungkin bisa kita lakukan dengan doa. Seperti perlakuan Israel terhadap kaum muslimin di Aqsa di awal-awal Ramadan, itu menyakiti, itu pelecehan. Dan kita wajar untuk marah soal ini. Kenapa? Dia merusak agama kita. Dan bukan kita lawan dengan cacian, bukan kita lawan dengan makian, tapi tunjukkan dengan doa. Bantu, tunjukkan dengan solidaritas. Nah, marah itu ada pada diri kita, sudah menempel. Sebagaimana Allah katakan, falhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam tubuh yang Allah ciptakan dengan sempurna ini, dengan tubuh yang sudah Allah ciptakan dengan sebaik-baik bentuk tadi, Allah sudah titipkan dua sifat. Pertama, sifat fujur, yang kedua sifat takwa. Sifat fujur adalah kecenderungan untuk berbuat jahat. Dorongan-dorongan dari dalam untuk melakukan perbuatan jahat. Sementara sifat takwa adalah dorongan-dorongan untuk melakukan kebaikan. Nah, artinya sifat marah ada dalam diri kita. Di satu sisi sifat marah itu jelek, tapi di sisi lain kita butuhkan. Kita mesti marah ketika identitas kita diganggu oleh orang. Tapi bentuk marahnya ini yang tidak boleh disembarangan. Karena marahlah kita berkembang. Karena sifat marahlah kita terjaga dan sebagainya. Karena sifat marahlah negara kita ini bisa merdeka dan sebagainya. Ini contoh. Kalau kita tidak marah dijajah, maka kita tidak akan pernah merdeka. Tapi sifat marah ini yang membuat kita merdeka. Yang tidak dibenarkan dalam agama itu adalah ketika amarah itu menguasai diri kita sehingga iblis masuk ke dalam diri kita yang akan mengendalikan diri kita. Maka mengendalikan amarah, mengendalikan emosi merupakan sifat yang utama. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Ali Imran ketika Allah ceritakan ciri-ciri orang yang bertakwa, di antaranya Allah katakan adalah orang yang mampu mengendalikan amarah dan mampu memberi maaf kepada manusia. Maka untuk menahan amarah, kendalikan dan berikan rasa maaf kepada orang lain. Ada orang yang melecehkan kita, ada orang menghinakan kita, tahan emosi cukup dalam perut kita, kemudian kita berikan maaf, maka amarah akan hilang. Namun ketika amarah tadi tidak terkendali, ketika amarah tadi memuncak, Islam memberikan aturan mainnya. Bagaimana cara untuk mengatasinya? Yang pertama, ketika kita marah, yang pertama yang kita lakukan adalah berta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beristighfar, astaghfirullahalazim. Ini yang pertama. Jadi setiap kali ada peluang marah muncul, misalkan kita dibully, misalkan kita diejek, misalkan kita dihina, marah di hati ini, maka yang pertama berta'awuz dan beristighfar. Astaghfirullahalazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta berlindung kita kepada Allah dari godaan syaitan yang senantiasa mengganggu kita. Dan kita mohon ampun agar jangan sampai amarah yang ada pada diri kita menimbulkan dosa. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila kita dalam marah dalam kondisi berdiri, maka duduk. Jangan biarkan amarah tadi, marah itu memuncak selama-lamanya berdiri. Saya Bapak Ibu, ya, kalau saya marah dengan anak saya,
marah dengan anak saya, ketika sudah mulai akan memuncak marah tadi, anak saya itu suruh pergi kamu. Pergi di sini bukan diusir dari rumah, pergi dari hadapan saya. Pergi. Kenapa? Kalau tetap di wajah kita, depan kita orang yang bermasalah tadi, ini tidak tertahan lagi. Maka begitu juga ketika kita marah dengan orang lain dan orang lain itu tidak mungkin kita usir, kita yang pergi, kita yang menghindar. Misalkan ribut di jalan, ya ribut di jalan, apalagi jalan yang macet, tersenggol sedikit, kemudian memuncak amarah, apalagi di kondisi puasa dan panas ini, menghindar kita, menghindar. Bisa bentuk menghindarnya tadi duduk, bisa bentuk menghindarnya pergi, bisa bentuk menghindarnya tampilkan lawannya. Apa lawan marah? Kasih sayang, kelembutan. Jadi ketika ada orang marah, jangan dilawan dengan marah, tapi lawan dengan kelembutan. Misalkan di dalam rumah tangga, cekcok kita dengan pasangan kita, cekcok dengan suami kita, cekcok dengan istri kita. Ketika pasangan kita tadi marah, jangan lawan dengan marah. Misalkan ini, kita entah dari mana-mana pulang, kemudian disambut oleh istri dengan cerewetnya. Dari mana, bapak. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita sebagai suami, jangan lawan dia dengan kemarahan tadi, tapi sambut dengan sebuah senyuman. Diam. Maka kemarahan tadi akan mereda. Begitu juga dengan ibu-ibu, ketika suaminya marah, jangan sambut dengan kemarahan, tapi sambut dengan senyuman, sambut dengan diam. Maka marah akan mereda, iblis tidak bisa masuk di dalamnya. Nah, ketika kita marah dalam kondisi duduk, sudah duduk nggak bisa juga mengendalikan amarah tadi, berbaring. Bawa berbaring. Tapi ketika sudah berbaring, hati ini juga masih jengkel, masih menggelegak juga rasanya. Maka basahkan wajah ini dengan air wudhu. Dinginkan dia dengan air wudhu. Wudhu dengan wudhu yang sempurna. Tidak bisa juga bawa dalam sholat. Nah, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan kalau ingin menghindari amarah tadi. Karena amarah itu akan memunculkan sifat kebinatangan, akan memunculkan sifat iblis yang membuat kita merugi dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kemudian apa ibadah yang paling bagus untuk mengendalikan marah ini? Di antaranya yang paling bagus adalah ibadah puasa. Bukankah Rasulullah mengatakan, ketika ada orang yang mengajak kita berantem, ketika ada orang yang memancing emosi kita, maka kita katakan anni shaim, saya sedang puasa. Perkataan kata anni shaim, saya sedang berpuasa adalah meredam emosi. Maka setelah lepas Ramadan ini, kita sambung puasa ini dengan puasa sunnah. 6 hari bulan Syawal, Senin atau Kamis, atau 3 kali pada pertengahan bulan, atau puasa Nabi Daud. Tapi yang penting adalah bagaimana keseharian kita banyak ibadah puasa. Karena ibadah puasa merupakan ibadah yang sangat mumpuni mengendalikan amarah itu sendiri. Orang-orang yang bisa mengendalikan amarah, Allah katakan sebagai muhsinin. Maka ketika kita mampu mengendalikan amarah, meletakkan amarah pada tempatnya, tahu kita kapan kita harus marah, dan tahu kita bagaimana batasan marah, dan bagaimana agar jangan sampai marah, mengendalikan diri kita, maka kita akan menjadi hamba yang muhsinin. Sebagaimana juga Allah katakan dalam surah Al-Imran ayat 134 tersebut. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan Ramadan kita tahun ini
setidak-tidaknya bisa menjadikan kita orang-orang yang mampu mengendalikan amarah. Amarah yang tidak terkendali membuatkan kita menjadikan manusia yang tidak layak dan tidak pantas dalam kehidupan ini. Akan memperlihatkan jati kebinatangan yang ada pada diri kita. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz apa yang dia sampaikan. Sampai ketika